Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Lia? Sehat-sehat nggih Bu Lia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irma, Alhamdulillah Bu Irma, saya sehat. Bu Irma sendiri Alhamdulillah. gimana Bu Irma? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat Bu Lia. Bu Lia, kelihatannya akhir-akhir ini Bu Lia tampak sedikit murung, tidak seperti biasanya. Kira-kira ada apa ya Bu? Apa saya boleh tahu penyebabnya? Iya Bu, ini ada sedikit masalah Bu yang mengganjal Mhm. pemikiran saya selama ini Bu. Makanya saya mengajak Bu Irma untuk berdiskusi. Tapi saya bingung apakah Bu Irma ada waktu ya untuk mendiskusikan masalah saya ini. Oh, baik, Bu Lia. Saya ada waktu, Bu Lia, jangan sungkan-sungkan, Bu Lia tidak mengganggu kok, nggih. Saya ada waktu untuk Bu Lia. Alhamdulillah kalau begitu nih Bu. Nggih, alhamdulillah. Apa sebetulnya yang ingin Bu Lia capai di akhir pembicaraan kita kali, Bu Lia? Saya mengharapkan nanti diskusi kita ini akan mengurangi masalah saya, Bu. Beban masalah saya yang selama ini saya rasakan, s- semoga saja ada solusi yang eh, mengurangi beban pikiran saya ini, Bu. Gitu. Betul. Jadi nanti kita di akhir pembicaraan mendapatkan solusi ya, Bu, ya, pemecahan dari masalah yang menjadi beban pikiran Bu Lia, seperti itu nggih, Bu Ya, Lia? betul sekali, Bu. Oke, baik. Jadi, sebenarnya masalah apa ya, Bu, ya? Masalah yang menjadi beban pikiran Bu Lia selama ini, bisa diceritakan Bu Lia? Ini, Bu, ketika saya di kelas, sepertinya kok anak-anak itu kurang antusias Bu dengan pembelajaran yang saya sampaikan ke anak-anak itu. Kadang anak ada yang melamun, ada yang bicara sendiri, kemudian ada anak yang ngantuk, gitu Bu. Saya rasa anak-anak itu kurang antusias Bu dengan apa yang selama ini saya sampaikan eh, ketika Mmm. pembelajaran Bu, gitu Bu. Oh, seperti itu ya. Jadi inti permasalahannya itu anak kurang antusias dalam pelaksanaan pembelajaran ya, Bu Lia ya? Ya Bu, Seperti betul itu. sekali. Baik, jika boleh tahu Bu Lia, seperti apa yang Bu Lia maksud anak-anak kurang antusias itu, indikatornya seperti apa ya Bu? Terlihat yang bagaimana ciri-ciri anak yang kurang antusias itu? Kalau anak-anak yang kurang antusias, ya tadi Bu, seperti ketika saya masuk kelas langsung anak kurang bersemangat. Ketika saya tanya anak malah bingung, tidak menguasai pelajaran. Kemudian ada sebagian anak yang mengantuk. Kemudian ada juga anak yang bercanda di dalam kelas Bu, seperti itu. Oh, seperti itu ya. Ada sebagian anak mengantuk, bercanda, Ya dan betul Bu. kurang konsentrasi, tidak Ya, fokus ya, Bu Lia ya? dia tidak fokus Bu. Oke, baik. Kemudian menurut Bu Lia ini, dari semisal saya umpamakan di skala ya, Bu Lia, skala dari 1 sampai 10, berapa Bu Lia, usaha Bu Lia ini untuk mencapai tujuan tersebut itu ada di skala berapa ya, Bu Lia? Sementara ini saya rasa Bu ya, saya ini mencapai tujuan pembelajaran itu masih di angka skala 5 Bu. Oh, Makanya skala 5. ya, makanya dalam diskusi hari ini saya mengharapkan bantuan Bu Irma untuk membantu saya mencapai tujuan itu sampai ke skala 7 atau 8. Oh, seperti itu ya, Ya, Bu Lia. begitu Bu. Sehingga anak itu mendapatkan anak yang antusias dalam pembelajaran gitu Bu. Oh, seperti itu ya, Bu Lia. Baik, semoga nanti setelah kita di akhir pembicaraan, kita mendapatkan solusi dan skala dari tujuan Bu Lia itu bisa naik ya, Bu Lia, ya mungkin ke 8, 9 mendekati sempurna ya, dan Iya bahkan Bu. sempurna ya, Bu Lia, nggih. Ya, Amin ya rabbal alamin. amin. Baik, Bu Lia. Nah, sekarang, Bu Lia, apakah Bu Lia pernah bertanya langsung kepada murid Bu Lia, kira-kira apa yang menjadi alasan mereka tidak bersemangat, kurang antusias dalam pembelajaran tersebut?
Iya Bu, saya tuh pernah bertanya pada murid-murid saya, mereka itu kurang bersemangat ternyata bosan Bu dengan pembelajaran yang saya bawakan selama ini. Mereka bosan, tidak senang, mereka mengantuk, sehingga untuk menghilangkan mengantuknya itu mereka bercanda, mereka bernyanyi sendiri, sampai mereka bermain bergurau dengan teman yang lain, Bu. Seperti itu. Oh, seperti itu. Baik, Bu Lia. Memang anak itu bosan nggih, karena mungkin ada kurang variasi dalam pembelajaran, sehingga dia merasa bosan dan jenuh dengan pembelajaran yang monoton saja ya, Bu Lia ya. Ya, Baik, betul sekali, Bu. kemudian langkah-langkah apa saja nih Bu Lia yang kira-kira akan Bu Lia lakukan untuk menghadapi masalah ini supaya pembelajaran lebih bervariasi, lebih membuat anak semangat dalam pembelajaran? Ya, Bu. Rencana saya itu saya akan menggunakan metode berdiferensiasi nggih, Bu. Yaitu dengan Bagus. memetakan gaya belajar anak. Kira-kira nanti saya pilih anak yang dengan kemampuan visual yang mana, kemudian yang audio yang seperti apa, kemudian yang kinestetik yang bagaimana. Kemudian setelah saya mengetahui gaya belajar anak tersebut, saya akan membagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian saya akan melakukan kegiatan dalam pembelajaran tersebut sesuai dengan gaya belajar mereka, juga minat belajar mereka, Bu, sehingga mereka senang dan aktif dengan pembelajaran yang dilakukannya itu. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, saya akan menyiapkan alat peraga yang menarik, Bu. Alat peraga yang menarik atau menayangkan video-video pembelajaran yang menarik. Nanti saya akan menyisipkan ice breaking, kemudian yel-yel atau lagu-lagu yang memberikan anak semangat. Kemudian eh, ada lagi yang ketiga, Bu, Iya, yang yaitu ketiga apa Bu Lia? ya, yaitu saya akan menerapkan metode berdiferensiasi, namun tidak membagi ke dalam kelompok, tapi dalam suatu pembelajaran itu ketiga gaya belajar anak itu sudah tercakup dalam suatu pembelajaran. Jadi nanti anak yang memiliki gaya belajar audio, kemudian visual, kemudian kinestetik, itu bisa tercakup dalam suatu pembelajaran. Tentunya dengan pembelajaran yang menarik, sehingga anak tidak bosan nggih. Kemudian ketika anak tidak bosan dan senang ya anak melakukan kegiatan pembelajaran, nanti tujuan pembelajaran kita akan tercapai dengan maksimal, begitu Bu. Oh, baik, Masya Allah, luar biasa sekali langkah-langkah rencana penyelesaian dari Bulia ini. Berarti Bulia yang pertama, kalau bisa saya simpulkan, yang pertama Bulia akan mengadakan melaksanakan pembelajaran cara berdiferensiasi ya, Bulia ya, Ya betul sekali. sehingga gaya belajar anak auditori tersendiri, kemudian kinestetik dan visual sesuai dengan gaya belajar anak masing-masing. Saya kira itu bagus sekali, Bu. Kemudian yang kedua, Ibu menyelingi dengan ice breaking, video-video pembelajaran yang menarik. Bagus sekali, Bu Lia, karena ini merupakan bentuk variasi dalam pembelajaran, menyelipkan permainan-permainan yang tentunya akan membuat siswa itu lebih bersemangat, tidak jenuh dan tidak bosan lagi. Ya Bu, Kemudian betul yang sekali. terakhir sepertinya Bu Lia mengkolaborasi dari ketiga gaya belajar itu dikolaborasi dalam bentuk pembelajaran yang menjadi satu kesatuan ya Bu Lia ya, Ya betul sehingga sekali Bu. walaupun terpisahkan antara gaya belajar auditori, visual maupun kinestetik, tapi anak itu belajar bersama dengan bermain bersama. Seperti itu ya Bu Lia ya. Betul sekali Luar Bu biasa Erma. Ya, sekali. Insya Allah dengan cara ini akan menjadikan anak lebih antusias ya Bu Lia ya. ya amin Bu. Amin ya Allah. Kemudian Bu Lia, apakah yang Bu Lia yakini dengan metode tersebut sehingga dapat meningkatkan antusias anak dalam pembelajaran? Oke. Saya itu sangat meyakini ya Bu. Insya Allah nanti kalau anak sudah senang dengan pembelajaran yang dia lakukan di kelas itu
em, sangat senang dengan kegiatan sesuai dengan minatnya, maka saya yakin anak itu akan senang melakukan kegiatan itu, Bu. Kalau anak sudah senang, saya yakin tujuan pembelajaran yang ingin saya capai tercapai begitu, Bu. Baik, sehingga, dari tujuan pembelajaran yang disampaikan Bulia itu pasti tercapai ya, karena otomatis anak lebih semangat, lebih bisa menyerap dan memahami inti pembelajaran yang Bulia sampaikan, seperti itu ya Bulia nggih? Betul sekali, Bu Irma. Bagus sekali, Masya Allah, luar biasa sekali ini, ide brilian dari Bulia, super sekali. Baik, Bu Lia. Lalu kalau boleh saya tanya ini Bu Lia, apa bentuk komitmen Bu Lia untuk menjalankan rencana tersebut? Ya, komitmen saya yaitu nanti saya akan menyusun modul ajar, Ibu. Modul ajar yang menarik sesuai dengan metode berdiferensiasi tadi, dengan memetakan minat dan gaya belajar anak. Kemudian saya akan menyisipkan ice breaking, nyanyian atau permainan-permainan yang menarik lainnya, sehingga akan menarik anak dalam melakukan pembelajaran di kelas. Intinya nanti anak itu senang dengan pembelajaran yang saya lakukan itu, Bu. Begitu, Bu. Bagus sekali, baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Kemudian dari komitmen yang Ibu utarakan tadi, kira-kira dukungan dari siapa saja Ibu yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan atau menjalankan rencana tersebut? Ya, saya berencana nanti saya akan konsultasi dulu dengan Ibu Kepala Sekolah ya untuk mendukung kegiatan saya itu. Kemudian saya akan mengajak rekan sejawat saya untuk mencari ide-ide kreatif lainnya, Bu. Seperti nanti akan saya cari metode-metode lain atau membuat yel-yel atau semacam ice breaking atau permainan apa gitu dari rekan sejawat saya yang akan membantu saya dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Bu. Wah, bagus sekali ya ide dari Ibu ini. Ibu tidak hanya di sini tidak hanya sendirian, nggih. Yang pertama bagus Ibu kalau berkonsultasi dengan kepala sekolah karena apapun kegiatan apapun, masalah apapun kita harus berkonsultasi dengan pemangku kebijakan tertinggi nggih di sekolah yaitu kepala sekolah dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat mampu memberi tambahan atau memberi referensi-referensi sebagai variasi pembelajaran. Mungkin ada ide yel-yel seperti bentuk permainan, nah itu bisa saling bertukar pikiran itu luar biasa Bu. Tentunya akan membuat Bu Lia ini memperbaiki atau meningkatkan kompetensi ya Bu ya. Jadi Bu Lia, kira-kira kapan ini Bu Lia akan menjalankan komitmen ini? Saya kira-kira akan menjalankannya sekitar 2 atau 3 hari ke depan, Bu. Karena kan pembelajaran setiap hari dilakukan, ya. Kalau ditunda-tunda nanti Betul. takutnya tujuan pembelajaran tidak tercapai, anak Ya, sering melamun di kelas, kemudian pembelajaran tidak berjalan dengan lancar, Bu. Makanya ya saya bagus berniat, sekali. ya, berniat untuk antara 2 sampai 3 hari ke depan saya akan melakukan kegiatan tersebut, Bu. Gitu. Ya, luar biasa sekali Bu Lia. Jadi lebih cepat lebih baik ya Bu Lia ya, sehingga Ya, betul tujuan sekali, Bu. pembelajaran yang Bu Lia maksud itu bisa tercapai. Baik, mudah-mudahan rencana super dari Bu Lia ini, sayang Masya Allah bagus sudah dirancang sedemikian rupa dari Bu Lia ini bisa membuat suasana belajar lebih menyenangkan, lebih menarik sehingga anak lebih antusias dan semangat dalam belajar ya Bu Lia ya. Ya, amin, Otomatis Bu. hasil belajarnya Ya, bisa lebih meningkat seperti itu nggih Bu Lia? ya, Bu. Kira-kira ada pertanyaan Alhamdulillah. lagi nggak Bu Lia? Sementara ini belum ada, Bu. Saya Belum juga ada. mengucapkan terima kasih dengan Bu Irma karena sudah memberikan solusi atas masalah saya dan saya uh, beban pikiran saya terasa agak ringan nih, Bu. Terima kasih sekali, Bu. Ye, Alhamdulillah. Jadi dengan sudah tidak solusi. ada beban pikiran lagi ya Bu Lia ya? Ya, Bu. Alhamdulillah sudah ada Alhamdulillah. jalan Saya keluarnya, juga Bu. terus terang senang Bu Lia bisa membantu Bu Lia. Kita bersama-sama berkolaborasi demi kebaikan kita semua ya Bu Lia nggih. Terima Bu, kasih Bu Lia. sama-sama, Bu. Terima Ya, kasih juga. terima kasih Bu Lia bisa melanjutkan tugas, melanjutkan pekerjaan Bu Lia nggih. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Bagaimana kabarnya Bu Irma? Apakah baik? Alhamdulillah Bu Lia, saya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana dengan kabar Bu Lia? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Tapi saya kok melihat Bu Irma sepertinya kok tidak seperti biasanya ya Bu, seperti tidak semangat gitu Bu. Apakah ada hal yang mengganggu pikiran Ibu? Iya ini Bu Lia, ada sebenarnya memang ada sedikit masalah, namun saya itu bingung Bu mau mengutarakan kemana. Kira-kira apakah Bu Lia ada waktu? Mohon maaf nih Bu kalau seandainya saya mengganggu kesibukan Bu Lia. Tidak apa-apa Bu, insya Allah saya ada waktu nih Bu, nggak apa-apa Bu. Masya Allah, alhamdulillah sekali Bu Lia. Terima kasih sebelumnya Bu Lia sudah berkenan saya ajak bicara. Terima kasih ya Bu Lia. Nggih. Sama-sama Bu. Jadi apa Bu yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan masalah Ibu? Kok sepertinya Jadi ada yang mengganggu ya? iya betul. Jadi begini Bu, beberapa hari ini telah saya amati, saya merasa ada yang kurang pas seperti itu Bu. Jadi mengganjal di pikiran saya, menjadi beban pikiran saya, membuat saya juga tidak nyaman seperti itu Bu. Dari diskusi kita kali ini, eh, kira-kira apa yang ya akan kita capai dalam diskusi kali ini, Bu? Iya, saya sebetulnya ingin mendapatkan pemecahan masalah, Bu, mendapatkan solusi dari masalah saya ini, sehingga beban pikiran saya sudah tidak ada lagi. Jadi beban saya juga lebih tenang dalam mengajar dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebagai seorang guru, seperti itu, Bu Lia. Ya, ya Bu. Semoga nanti pada diskusi kali ini kita dapat memecahkan masalah yang selama ini Bu Irma Ya, pendami amin ya ya Bu. rabbal alamin. Nggih, amin, matur nuwun. Terima kasih, Bu Lia. Jadi kira-kira apa ya Bu yang menjadi dan Bu Irma selama ini Bu? Ya, jadi begini Bu Lia, akhir-akhir ini saya melihat ada beberapa sekelompok anak, siswa di kelas saya ini sering membuat masalah Bu Lia, sering gaduh, sering mengganggu temannya, terutama teman yang masih dalam mengerjakan tugas, masih belajar, diganggu. Gangguan itu berupa gangguan secara verbal, biasalah anak-anak sering mengejek, kemudian membuli, bahkan fisik, okay? Kadang dengan penggaris, dengan tangannya itu sering melakukan hal seperti itu. Selain membuat gaduh di kelas, juga anak-anak tersebut sering terlihat tidak menghargai temannya, Bu. Terlihat dari diskusi. Jika ada temannya memberikan ide pendapat, selalu dia mencemooh pendapat dari temannya seperti itu. Kemudian yang membuat saya miris nih Bu, dari sekelompok anak itu sering berbuat tidak sopan, berperilaku kurang pantas, berkata-kata kasar dengan guru. Bahkan sering menolak jika misal guru meminta tolong, itu sering ditolaknya. Kemudian membuang sampah di depan hadapan guru, terutama guru yang masih muda seperti apa ya Bu ya, seperti tidak ada rasa menghargai, seperti itu. Saya miris Bu, saya sedih sekali dengan masalah ini Bu. Berarti sangat kompleks sekali Bu ya. Betul, Pertama, anak itu kan dengan sesama teman tidak kurang baik nggih. iya betul Bu, Berkata kasar, kemudian ada membuli juga. betul, Ketika anak atau teman yang lain berdiskusi, mereka atau dia itu tidak menghargai. betul, Kemudian dengan guru yang lebih muda, dia itu tidak sopan dengan berkata-kata kasar, tidak pantas betul. itu Bu nggih. Iya Kemudian betul, apabila disuruh oleh guru, anak itu menolak, menolak nggih. Gitu betul. nggih. Oh, sangat kompleks sekali ya Bu masalahnya itu ya Bu. Iya Bu, nggih. Kira-kira menurut Bu Irma apa faktor yang menyebabkan anak berbuat negatif seperti itu Bu? Iya Bu, kalau saya kira penyebab dari anak
berperilaku kurang baik seperti itu, yang pertama dari pengaruh pergaulan ya Bu ya, dari pergaulan yang kurang baik karena anak itu belum bisa memfilter mana yang sebaiknya ia contoh dan mana yang tidak. Nah, itu Bu kemungkinan dari pergaulan. Yang kedua juga dari pengaruh gadget ya, Ibu. Gadget itu sangat berpengaruh sekali. Sehingga anak kalau kurang adanya filter, anak zaman sekarang itu anak sering main TikTok, mungkin kurang kurang adanya pantauan dari orang tua, sering main TikTok, YouTube, ataupun bentuk kebudayaannya lagi viral, ini Bu, dia contoh begitu saja. Sekarang banyak sekali kata-kata kasar dari ya sepertinya hal itu normal-normal saja dilakukan oleh anak supaya gaul, mungkin seperti itu Bu. Tapi anak itu sebetulnya tidak tahu bahasa keseharian itu sebetulnya bahasa yang kurang pantas karena mohon maaf nih ada nama-nama hewan di dalamnya itu kan sangat Sekali, kurang Bu. pantas ya seperti itu Bu. Mungkin dari pengaruh itu dan juga kurang pengawasan orang tua mungkin ya Bu ya dalam menggunakan gadget. Iya, betul sekali, Bu. Saya juga sependapat ya dengan Bu Irma karena anak-anak zaman sekarang ini terpengaruh dengan pergaulan, nggih. Karena pergaulan itu kan tidak selalu baik, apalagi di zaman sekarang ini, nggih. Anak-anak yang sudah terpengaruh gadget, di gadget itu ada permainan-permainan kadang yang kurang mendidik, gambar yang kurang baik, bahasa-bahasa yang kurang baik, nggih. Nah, itu kadang mempengaruhi anak berbuat negatif seperti itu, Bu, nggih. Nah, Betul Ibu. saya sangat setuju dengan pendapat Bu Erme tadi. Lalu, apakah Bu Erma sudah mengambil langkah untuk menanggulangi masalah tersebut, Bu? Iya, Bu Lia, sebetulnya saya sudah sering ya menasehati, tapi anak-anak sepertinya hanya patuhnya bersifat sementara saja, Bu, sesaat. Ya, saya rasa cara itu kurang efektif. Karena setelah saya nasihati, dia nurut akan nasihat saya. Tapi di kemudian hari terulang lagi, membuat gaduh di kelas lagi, usil dengan temannya, berkata kasar lagi, bahkan tidak sopan lagi dengan Bapak Ibu guru, terutama guru yang masih muda. Tetap dilakukan seperti itu, Bu Lia, tetap diulangi lagi. Begitu nggih, meskipun Bu Irma sudah mengingatkan anak tersebut, tapi anak tersebut masih melakukan hal yang sama begitu, Bu nggih. Betul, Bu Lia. Kemudian apa sebenarnya harapan Bu Irma ini terhadap perilaku anak-anak tersebut? Harapannya itu Yang bagaimana? yang saya harapkan anak-anak tersebut perilakunya bisa berubah Bu, menjadi anak-anak yang berperilaku baik, bisa menghargai teman, dan juga bisa menghargai guru. Siapapun guru itu, walaupun guru itu masih muda, tetap dihargai karena sebagai orang tua di sekolah. Jadi tidak semena-mena lagi nggih anak-anak tersebut timbul rasa respek. Yang penting di sini kan kita mengajar juga tidak hanya mengejar nilai kognitif aja ya Bu Lia nggih. Ya betul Bu Tentunya nggih. ada perilaku sopan santun dan budi pekerti itu juga penting sekali untuk anak-anak kita. Ya, tadi kan Bu Irma sudah mengingatkan nggih pada anak itu, tetapi anak itu masih sama nggih, perbuatannya masih Iya, sama. Bu. Kemudian rencana seperti apa lagi yang akan dilakukan Bu Irma untuk mengatasi anak tersebut, Bu? Iya, Bu Lia, di sini saya punya ide, beberapa rencana ini Bu, ada 3 ide dari saya untuk membuat siswa tersebut merubah sikapnya. Cara yang pertama adalah saya mengajak seluruh siswa untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama. Jadi ide dari anak, peraturan dari anak saya tampung untuk kita sepakati bersama, terutama mencantumkan di dalam keyakinan kelas itu, yaitu bentuk saling menghargai, saling menyayangi dengan teman, rukun, saling menghormati dengan guru, seperti itu Bu Lia. Cara yang pertama seperti itu. Kemudian cara yang kedua, saya mengajak siswa untuk bermain peran dengan terlebih dahulu anak saya perlihatkan video itu tentang video pembelajaran budi pekerti, kemudian video anti bullying, sehingga anak setelah mencermati video itu, anak bermain peran supaya anak itu mengena di dalam hati. Jadi tidak hanya membayangkan Bu Lia, sehingga anak tersebut bisa merasakan
pelaku bullying, korban bullying itu bagaimana supaya jelas seperti Ya, itu. betul sekali. Kemudian Bu Lia, cara yang ketiga, saya akan mengajak anak-anak, terutama anak-anak kelas tinggi, membuat karya posternya bertemakan poster pendidikan karakter dan anti bullying. Kemudian poster tersebut dipasangkan di setiap sudut-sudut sekolah. Seperti itu, Bu Lia. Luar biasa sekali nggih ide dari Bu Erma itu. Berarti idenya nanti yang pertama membuat keyakinan kelas bersama-sama nggih tentang kebaikan-kebaikan nggih. Eh, yang kedua tentang bermain peran. Tapi Betul, terlebih Bu Lia. dahulu anak menyaksikan video pembelajaran dulu anti bullying, guru tertib, gitu Bu nggih. Iya, Bu Kemudian Lia. yang ketiga membuat poster, poster elektronik Ibu. Iya, poster Ya, digital dari digital kanvas. ya yang bertemakan tentang anti bullying. Betul Bu nggih? Betul, betul, Bu Luar Lia. biasa sekali ini ide dari Bu Irma nggih. Kemudian Alhamdulillah. bagaimana komitmen Bu Irma dalam melaksanakan rencana tadi Bu? Ya, saya dalam menjalankan komitmen, otomatis saya akan mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas itu untuk berkomitmen bersama-sama untuk menjalankan peraturan yang sudah dibentuk. Tentunya menjalankan keyakinan kelas itu, melaksanakan keyakinan kelas itu tidak hanya dalam waktu sekarang saja, nggih, tapi harus dilakukan terus-menerus secara kontinu dan konsisten sehingga dalam pelaksanaannya semakin efektif. Kemudian saya setelah mengajak siswa juga mengajak siswa bermain peran dan menyisipkan eh, menyisipkan dalam pembelajaran seni bermain peran seperti itu Bu dalam pembelajaran. Kemudian terakhir membuat poster digital yang saya laksanakan itu di waktu jeda setelah sumatif akhir semester Bu, sekitar minggu depan ya, di sela-sela akhir semester waktunya supaya anak itu bisa secara berkelanjutan, secara kontinu dan konsisten melaksanakan apa yang menjadi idenya itu dari masing-masing anak. Luar biasa sekali Bu nggih. Berarti nanti Bu Irma akan melaksanakan komitmen itu dengan secepatnya Bu nggih berarti Dalam nggih. waktu dekat, iya betul Dalam Bu waktu ya, dalam dekat waktu karena dekat. lebih cepat lebih baik gitu Bu Iya nggih. betul. Kemudian dukungan dari siapa saja Bu untuk melaksanakan komitmen Bu Irma ini? Ya baik Bu Lia, dalam melakukan rencana saya ini tentunya saya melibatkan beberapa pihak ya Bu Lia ya. Yang pertama, saya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan menghadap Bapak Kepala Sekolah terkait dengan rencana yang akan saya lakukan ini. Kemudian yang kedua, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, bertukar pikiran, terutama guru kelas tinggi ya Bu Lia, yaitu guru kelas 4, 5, dan 6 dalam membimbing siswa pada pembuatan poster digital. Karena proses pengerjaannya menggunakan gadget ya Bu Lia, Ya, dengan betul menggunakan Bu. aplikasi Canva. Kemudian Oke. selain itu, saya juga akan menjalin komunikasi aktif dengan orang tua siswa agar budaya positif ini tidak hanya dilaksanakan di sekolah saja, Bu Lia, tapi juga dilaksanakan secara kontinu dan konsisten serta berkesinambungan di sekolah dan juga di lingkungan rumahnya. Seperti itu, Bu Lia. Luar biasa sekali ya idenya Bu Irma ini. Semoga nanti dengan terlaksana idenya Bu Irma nanti membuat atau merubah sikap anak yang tadi menjadi lebih baik ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Terima Dan kasih Bu Lia. ya, dan juga anak yang tadi melakukan hal yang lebih positif lagi dan mempengaruhi teman yang lain ke sikap yang lebih positif lagi. Begitu Bu nggih? Ya, terima kasih Bu Lia. Terima kasih atas doanya. Terima terima kasih atas segala waktunya, saran-saran baiknya dan masukan dari Bu Lia yang luar biasa sehingga saya sekarang merasa sedikit merasa tenang. Tadi masih ada sedikit beban, sekarang sudah lega. Semoga kita semua menjadi guru yang amanah ya Bu Lia ya, yang Amin, bisa amin memberikan ya. teladan baik untuk murid-murid Ya. kita. Selain murid-murid kita Bismillah jadi murid yang cerdas, juga berakhlak mulia seperti itu Amin. ya. Kalau Amin ya ya, rabbal alamin. amin. Kalau begitu saya tunggu 2 sampai 3 hari ke depan Bu ya untuk melihat hasil bagaimana kegiatan rencana kegiatan Bu Irma. Gitu Oke, ya. siap Bu Lia. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.